berpesan gitu ya. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, man ahaqqu bihusni sahabati? Qala ummuka. Qala sumaman. Qala ummuka. Qala sumaman. Qala ummuka. Qala sumaman. Qala abuka. Seseorang pernah datang kepada Rasulullah kemudian mengajukan sebuah pertanyaan. Ya Rasulullah, hei Rasul Allah, utusan Allah, man ahaqqu bihusni sahabati? Siapakah yang berhak mendapatkan pengabdian terbaikku, bakti terbaikku? Siapakah manusia yang berhak? Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Ummuka, tempat datang dan kembali, artinya adalah wanita bernama ibu. Itulah malaikat tanpa sayap yang wajib kau muliakan, yang memang berhak untuk mendapatkan pengabdian terbaik. Ummuka, ibumu, yang sudah mengandung 9 bulan, yang sudah menyusui kurang lebih 2 tahun lamanya, yang sudah membesarkan kita, menyuapi kita, membersihkan kotoran kita, mendidik kita, merawat kita, mendoakan kita. Berapa banyak waktu yang dihabiskan di sepertiga malam seorang ibu untuk mendoakan anak-anaknya. Berapa tetesan air mata dan keringat yang sudah dikeluarkan untuk membesarkan anak-anaknya. Itulah seorang ibu. Maka Rasul berpesan, yang berhak atas pengabdian terbaikmu adalah ummuka, adalah ibumu. Qala sumaman, kemudian bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Kemudian bertanya lagi, lalu siapa ya Rasul? Ummuka, ibumu. Sampai 3 kali Rasul sebutkan orang yang berhak mendapat pengabdian terbaik. Kemudian yang keempat, qala sumaman, kemudian bertanya lagi, siapa lagi ya Rasul? Abuka, bapakmu, ayahmu. Ayah gitu kan, ibu, begitu luar biasa. Bahkan Rasul berpesan, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu terletak, tersimpan kepada ridhonya ibu dan bapa, dan kemurkaan Allah tersimpan pada murkanya ibu dan bapa. Dan lahirnya kita ke dunia ada peran, yaitu ayah dan ibu, terutama ibu. Nah, sahabat, maka jangan pernah sakiti ibu kita, muliakan ibu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peduli, salam berbagi untuk umat. Alhamdulillahi kullu wa kullun lakarobi kullu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dal hamdalah wassalawah. Puji beserta rasa syukur dalam hati, marilah senantiasa kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, karena atas curahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya kita senantiasa diberikan berbagai macam anugerah nikmat yang luar biasa, tak terhingga, tidak terukur dan tidak terhitung. Nikmat berupa kesehatan lahiriah, terutama kesehatan batiniah, dan begitu luar biasa Allah berikan kepada kita setiap hari, bahkan setiap detik waktu kita. Sholawat dan salam akan selamanya kita curah dan limpahkan kepada baginda alam, yakni Habib tertinggi, insan paling mulia, makhluk paling istimewa, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan teristimewa tentunya untuk kita semua selaku umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah perjuangannya dan juga mengamalkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatul uzma biyaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan dimanapun kalian berada, alhamdulillah tak henti saya dan tidak pernah bosan. Saya sangat berbahagia bisa kembali menyapa sahabat sosmed dimanapun kalian berada. Semoga aktivitas sahabat senantiasa ada dalam limpahan naungan rahmat, maghfirah, hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan, diberkahkan kehidupannya, dipanjangkan umurnya, dan juga sehat lahir, sehat batin, berlimpah rezeki yang halal dan berkah. Sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan, ya alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya bisa kembali menyapa sahabat sosmed gitu ya dalam channel saya, yaitu channel tentang berbagi kebaikan, berbagi kepedulian, membantu sesama gitu ya, menebar manfaat kepada sesama.
juga kata-kata mutiara, motivasi dan puisi. Pada kesempatan sore hari ini sebetulnya tidak asing karena memang di video sebelumnya saya pernah berkunjung ke lokasi ini, ke rumah ibu ini gitu ya, yang bernama Ibu Rohana, yaitu dalam kegiatan survei kelayakan penerima manfaat atau penerima program berbagi kebaikan ini untuk meringankan beban gitu ya. Dan ini adalah kediaman dari Ibu Rohana dan Bapak Hamid gitu ya. Di video sebelumnya saya pernah menjelaskan hasil informasi yang saya himpun baik dari ketua RT, ketua RW setempat, bahwa memang Ibu Rohana ini berdiam diri di rumah yang memang tidak layak untuk huni, tidak aman, bahkan juga tidak nyaman. Kenapa tidak aman? Bisa dilihat oleh sahabat sosmed bahwa memang rumah ini sudah ditopang dengan bambu untuk menahan bagian atap supaya memang tidak ambruk. Dan bisa dilihat bahwa memang posisi dari rumah kediaman Ibu Rohana ini sudah condong ke depan, dan ini tidak menutup kemungkinan kalau misalkan tidak ada penopang ini maka akan ambruk. Dan ini penopang pun sebetulnya tidak terlalu kokoh karena memang terbuat dari bambu yang memang sudah lapuk atau sudah tua ya sahabat sosmed. Dulu pernah ada kejadian bencana alam, angin puting beliung. Jadi sebagian besar daripada atapnya berupa genteng itu terbang gitu ya, tersapu dengan angin. Kemarin saya pernah menjelaskan bahwa memang Ibu Rohana ini sudah cukup sepuh juga ya sahabat, usianya 95 tahun. Bayangkan, di usia yang sangat tua sudah hampir 1 abad gitu ya. Dan alhamdulillahnya Ibu Rohana sebetulnya masih terbilang sehat, jarang sakit-sakitan. Kalau menurut informasi dari anaknya Pak Hamid ya, jarang sakit-sakitan. Namun tentu dalam usia yang memang tidak muda, sangat tua sekali ya di zaman sekarang, di era digital gitu kan, makanan banyak, makanan yang junk food, makanan siap saji gitu kan, jarang yang menyentuh usia hampir 1 abad gitu. Ibu Rohana di usia yang 95 tahun ini pendengarannya pun jadi menurun, terutama indera pendengaran, yaitu telinganya, pendengarannya jadi kurang jelas gitu ya. Berbicara pun itu harus dalam intonasi yang cukup tinggi ya, nada yang tinggi gitu kan. Ini cukup kerepotan juga gitu. Dan Ibu Rohana di sini memang sudah tidak bisa mencari nafkah lagi, sudah tidak bisa untuk bekerja lagi, hanya mengandalkan anaknya yang tinggal serumah, yaitu Bapak Hamid gitu ya. Kebetulan sore hari ini sedang di luar, sedang mencari nafkah. Bayangkan sahabat, jam sekarang mungkin jam 4 lebih ya, Pak Hamid belum pulang, itu masih kerja panas-panasan, hujan-hujanan, masih di luar gitu ya, kerja serabutan buat mencukupi kebutuhan ibu tercintanya gitu ya sahabat. Tanpa berlama-lama gitu ya, kita langsung saja kita berkunjung ke Ibu Rohana, kita berbagi kebaikan. Mudah-mudahan saya bisa membantu meringankan beban Ibu Rohana dan keluarga. Mari sahabat sosmed. Assalamualaikum. Nah, tidak terdengar gitu ya suara saya, karena mungkin dari indera pendengarannya sudah menurun gitu ya sahabat, jadi tidak bisa disamakan dengan usia muda. Assalamualaikum. Ini mungkin saya harus lebih tinggi lagi ya sahabat. Assalamualaikum. Bapak. Ya, Bapak tadi mah karpasan, ujang segala. Mangga. Bade bapak we aja mah, kan ngamparan saya aku. Mari sahabat sosmed. Kalau bekeran. Tadi geling na ya. Pas itu mak. Ya mama nya kapan geling kieu ku. Ai nangtung ge kada. Orang heula. Mak, palaunan mak bisa gebis. Cangkeng ya kada. Cangkeng. Oh. Bias Pak. Iya mah bapak ambil oge. Oh gitu. Segaduh naon Bias geling mak, kedah ngalarepot mak, kedah kawagal.
Nah, jadi sahabat sosmed, Ibu Rohana juga ini apa? Cangkeng gitu. Cangkeng teh naonnya bahasa Indonesia na pinggang ya. Pinggangnya itu sudah sakit, kalau langsung berdiri itu gak bisa. Jadi harus pelan-pelan gitu ya. Dan tinggal di rumah yang memang banyak kebocoran di bagian dapur dan di bagian tengah rumah ya, ruang tamu ini banyak terjadi kebocoran gitu. Ibu upami iya naon teh listrik hurung? Kah? Upami listrik hurung mak? Oh, listrik ya, Mohon? listrik ya. Hurung? Iya, Oh. ayahnya gak pamili kangen ayah. Oh, iya, iya. Nah, jadi saya cukup kesulitan juga untuk berkomunikasi gitu kan, karena memang ibu ini di usia yang memang sudah renta, jadi untuk komunikasi memang ini cukup repot juga, harus bapaknya ya Yos bayar. oh hios Mak. hios Bayar ke bayar kagak lupa. oh ya. Ningali ke pasar ieu. Ya Allah. Sekas. Ya. Rumah ke sakal ke kaya. Awas kagak lupa. Oh iya. Pas pakai aya ujang aya. Oh, apa itu bapak kapang ngurus menak mas. Oh, iya masalahnya sanes merah. Jadi aku bapaknya kayak payun. Sehat, Mak. Sehat, Mak, sehat. Sehat, Oh, makan, alhamdulillah. coba. Oh, kenai. Juweg. Oh, ya, istilah bahasa Sunda ya. Sekarang aja oke, bapak. Oh, iya. Kadah kali kuaya ke mama. Oh, mohon. Nah, jadi ya sahabat. Kami ke normal, wah kemana mah? Oh, jadi emak ini memang sudah betul-betul Kagak dulu di ke nananya. pendengarannya gitu ya. Dia mama pamil ke banyak kebojong. Iya. Mama gana mah kami ke mangu. Mama jadi ke ngalira we. Ai ka mama Tapi aya. unggah dinten masuk aya panginten nya unggah dinten aya ka dieu. Ada nangka dari kali kuna sama dari yo. Yo Nah, ki jadi mangu sudah. sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan, Ibu Rohana, kalau misalkan malam itu di sini tinggal ada kebocoran itu kan di dapur, di ruang tamu. Untungnya memang kamar tempat tidurnya ini tidaklah bocor gitu kan. Jadi saya juga selalu berusaha, mudah-mudahan untuk kedepannya ini ada bantuan untuk renovasi rumah gitu kan. Dan ini juga sebetulnya masalah tanahnya bukan tanah dari Ibu Rohana, karena dalam SPPT-nya ada informasi ya dari ketua RW dan RT juga, ternyata ini untuk tanahnya SPPT-nya itu masih milik orang lain gitu. Jadi ini memang perlu diuruskan secara betul-betul supaya tidak ada permasalahan ke depannya ketika nanti akan ada renovasi atau rehab, perbaikan rumah gitu ya sahabat. Gitu. Ya inilah Ibu Rohana yang sebagaimana di video sebelumnya saya sudah sampaikan, sudah ada dalam deskripsi video. Mudah-mudahan juga kedatangan saya ini tidak mengganggu, dan sebelumnya saya sudah komunikasi dengan ketua RT setempat, dan ketua RT mengizinkan untuk saya bersilaturahmi dengan warganya gitu ya. Mudah-mudahan saja ya apa yang saya lakukan, meskipun bukan hal yang luar biasa atau apa yang saya berikan itu hal yang sederhana, tapi bisa meringankan beban dari Ibu Rohana gitu ya sahabat. Dan juga dari video ini mudah-mudahan sahabat sosmed semua bisa lebih meningkatkan kesyukuran gitu. Ternyata di luar sana banyak sekali orang-orang yang sangat kekurangan dan sangat butuh sekali uluran kepedulian dari masyarakat. Bayangkan kalau misalkan kehidupan kita itu hanya memikirkan diri kita saja, hanya memikirkan makan kita dan makan keluarga, hanya memikirkan diri kita saja tanpa melihat tetangga kita, melihat keluarga kita yang dekat ataupun yang jauh, tanpa melihat
kondisi sesama kita gitu kan. Tentu banyak sekali orang yang memang kerepotan, banyak orang yang menderita gitu kan. Nah, maka dibutuhkan kita untuk saling tolong menolong, saling bantu satu sama lain, meringankan beban saudara kita. Bukan hanya yang saudara satu ikatan darah, tapi saudara dalam ikatan akidah, saudara dalam ikatan keyakinan gitu. Itu pun wajib untuk kita bantu gitu, karena memang sesama mukmin itu adalah bersaudara dan sudah layaknya kita untuk saling tolong menolong dan meringankan beban kesulitan. Itulah layaknya saudara gitu. Nah sahabat, ada hal yang memang cukup luar biasa dan bisa jadi nilai pelajaran bagi sahabat sosmed semua, bahwa anak dari Ibu Rohanah ini ya, namanya Bapak Hamid, itu merupakan anak yang sangat berbakti kepada Ibu Rohanah, karena memang Pak Hamid tidak pernah meninggalkan Ibu Rohanah gitu ya. Ada di sini gitu kan, mengurus keperluan Ibu Rohanah, kebutuhan sandang pangan papannya gitu kan. Itu tulang punggung keluarga adalah Pak Hamid anaknya gitu. Dan ini merupakan kunci keberkahan hidup atau kunci kesuksesan dunia, terutama di akhirat, adalah bakti kita kepada orang tua, terutama seorang ibu. Sahabat sosmed, kalaupun sahabat sosmed semua ingin membalas semua jasa seorang ibu, itu niscaya tidak akan pernah bisa mengganti jasa kebaikan seorang ibu untuk kita semua. Andaikan kita membelikan atau membangunkan rumah dari emas, atau kita membeli pakaian dari berbahan sutra, dan kita menghiasi tubuh ibu kita dengan emas, intan permata, tidak akan pernah bisa untuk mengganti satu tetes air susu yang kita hisap menjadi darah dan menjadi daging, dan juga tetesan keringat, darah, dan juga air mata yang sudah dikeluarkan dari seorang ibu untuk mengurus, merawat, membesarkan, sehingga kita menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang sukses. Itu tidak akan pernah terwujud tanpa dukungan, tanpa cinta, tanpa doa dari orang tua kita, terutama seorang ibu. Jadi semua gerak-gerik, semua keberhasilan kita itu dibantu, didukung dengan support, cinta, dan doa ibu kita ya, sahabat sosmed. Jadi memang perjuangan seorang ibu untuk anaknya itu tidak bisa terbayarkan dengan apapun juga. Nah ini Pak Hamid berbakti kepada seorang ibu, tidak pernah meninggalkan, mengurus. Bahkan sekarang sudah mungkin hampir jam 5 gitu kan, belum pulang, masih mencari nafkah gitu ya. Nah sahabat, kalau misalkan saya komunikasi mungkin ini cukup repot juga, maka saya langsung saja menyampaikan apa yang menjadi nilai positif dari Pak Hamid untuk Ibu Rohanah gitu kan ya, dan jadi nilai pelajaran untuk sahabat sosmed semua, bahwa memang Rasulullah SAW pernah berpesan gitu ya. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man ahaku bihusni sahabati? Qala ummuka, qala sumaman, qala ummuka, qala sumaman, qala ummuka, qala sumaman, qala abuka. Seseorang pernah datang kepada Rasulullah, kemudian mengajukan sebuah pertanyaan. Ya Rasulullah, hei Rasul Allah, utusan Allah, man ahaku bihusni sahabati, siapakah yang berhak mendapatkan pengabdian terbaikku, bakti terbaikku? Siapakah manusia yang berhak? Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Ummuka, tempat datang dan kembali, artinya adalah wanita bernama ibu. Itulah malaikat tanpa sayap yang wajib kau muliakan, yang memang berhak untuk mendapatkan pengabdian terbaik. Ummuka, ibumu.
yang sudah mengandung 9 bulan, yang sudah menyusui kurang lebih 2 tahun lamanya, yang sudah membesarkan kita, menyuapi kita, membersihkan kotoran kita, mendidik kita, merawat kita, mendoakan kita. Berapa banyak waktu yang dihabiskan di sepertiga malam seorang ibu untuk mendoakan anak-anaknya. Berapa tetesan air mata dan keringat yang sudah dikeluarkan untuk membesarkan anak-anaknya. Itulah seorang ibu. Maka Rasul berpesan, yang berhak atas pengabdian terbaikmu adalah ummuka, adalah ibumu. Qala Tsumaman, kemudian bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Kemudian bertanya lagi, lalu siapa ya Rasul? Ummuka, ibumu. Sampai 3 kali Rasul sebutkan orang yang berhak mendapat pengabdian terbaik. Kemudian yang keempat, Qala Tsumaman, kemudian bertanya lagi, siapa lagi ya Rasul? Abuka, bapakmu, ayahmu. Ayah gitu kan, ibu begitu luar biasa. Bahkan Rasul berpesan, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu terletak, tersimpan kepada ridhonya ibu dan bapa, dan kemurkaan Allah tersimpan pada murkanya ibu dan bapa. Dan lahirnya kita ke dunia ada peran, yaitu ayah dan ibu, terutama ibu. Nah sahabat, maka jangan pernah sakiti ibu kita. Muliakan ibu kita. Minta restu dari ibu kita. Karena kunci keberkahan, kunci kesuksesan, dan kunci mendapat ridho Allah diantaranya adalah ada pada ridho seorang ibu. Sahabat sosmed semuanya ya. Bahkan ada yang menyampaikan hadis itu ya, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Terlepas hadis ini apakah doif ataukah hadisnya hasan atau sahih, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga yaitu ada di bawah telapak kaki ibu. Meskipun ada kontroversi terkait dengan hadis ini, tapi memang banyak sekali keterangan-keterangan yang menjelaskan begitu besarnya peran seorang ibu untuk kita. Bahkan dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali dijelaskan tentang kewajiban dan keharusan kita untuk berbakti kepada orang tua. Dalam Al-Quran surat Luqman surat ke-31 ayat ke-13, ayat ke-14 dan berikutnya, itu pendidikan seorang Luqman kepada anaknya begitu luar biasa. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ayat yang pertama menyampaikan bahwa kita itu dilarang untuk menduakan Allah, dilarang untuk musyrik kepada Allah, dilarang untuk menduakan Allah, baik syirik uluhiyah, syirik rububiyah, syirik mulkiyah. Kita tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh menduakan Allah. Allah minded. Allah menjadi orientasi tujuan kehidupan kita. Allah menjadi tujuan kita. Gitu kan. Kemudian ayat yang berikutnya apa? Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatsu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Yaitu Allah mewasiatkan untuk kita, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu yang sudah menyusui kita, mengandung kita dan menyusui kita kurang lebih 2 tahun lamanya. Banyak sekali ayat-ayat yang lain, bahkan diperkuat dengan hadis-hadis tadi yang sudah saya sampaikan, sahabat sosmed semuanya. Bahkan ada suatu kisah yang begitu fenomenal, kisah yang luar biasa, dan ini adalah kisah yang memang sudah tidak asing untuk diperdengarkan. Bahkan di YouTube yang lain ada, bisa di searching di YouTube, bahwa ada kisah yang luar biasa ketika Rasul masih ada, yaitu kisah tentang Uwais Al-Qarni. Sosok seseorang yang begitu mencintai Rasulullah, begitu rindu kepada Rasulullah, tapi beliau tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tidak pernah ikut berperang, keluar darah dengan Rasulullah, karena beliau di Yaman dan Rasul di Mekah, atau Rasul ada di Madinah ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Tidak pernah berjumpa dengan Rasul, tapi hatinya begitu merindukan Rasul, begitu ingin berjumpa dengan Rasul, sangat mencintai Rasulullah. Kenapa dia tidak bisa datang ke Mekah dan Madinah? Karena dia harus mengurus orang tua yang sedang sakit, karena dia harus mengurus ibunya yang terbaring di atas kasur. Dia harus mengurus ibunya, dia urus ibunya, tidak pernah
ada satupun keinginan ibunya yang tidak terwujud oleh Uwais Al-Qarni. Tidak pernah satupun harapan dari ibunya kecuali Uwais Al-Qarni menjawab harapan dan keinginan ibunya tercinta. Bahkan satu masa ibunya pernah ingin pergi haji, tapi Uwais kebingungan bagaimana bisa pergi haji sedangkan Uwais Al-Qarni tidak punya harta, tidak punya kendaraan. Dari Yaman ke Mekah jaraknya jauh, bagaimana bisa? Tapi Uwais Al-Qarni tidak pernah menyerah demi membahagiakan ibunya terkasih. Uwais Al-Qarni membeli 1 ekor anak sapi atau lembu. Dia urus, dia besarkan. Tiap hari dia bawa, dia gendong ke bukit. Bawa terus pulang pergi ke bukit. Sampai-sampai Uwais Al-Qarni menjadi luar biasa kuat ototnya. Dan pada akhirnya ibunya digendong dari Yaman ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam yang kelima, sampai tawaf, sampai beres, semuanya digendong oleh Uwais Al-Qarni. Luar biasa, masya Allah. Jadi Uwais Al-Qarni bersiap untuk menjadi kendaraan dari ibunya melaksanakan ibadah haji. Tapi beliau gagal untuk berjumpa dengan Rasulullah. Singkat cerita, Rasulullah sudah wafat, Rasulullah sudah meninggal. Begitu terpukul Uwais Al-Qarni, tidak pernah bisa berjumpa dengan Rasulullah. Tetapi sebelum Rasul meninggal, Rasul pernah berwasiat kepada Umar dan Ali bin Abi Thalib bahwa memang carilah pemuda bernama Uwais Al-Qarni dan mintalah doa kepadanya karena doanya adalah mustajab. Lalu Umar dan Ali mencari di mana keberadaan dari Uwais Al-Qarni. Pada akhirnya bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni bukan sosok pejabat. Uwais Al-Qarni tidak punya harta benda, tidak punya jabatan dan kekuasaan. Uwais Al-Qarni hanyalah pemuda yang fakir. Pakaiannya pun penuh dengan tambalan, penuh dengan tambalan-tambalan di mana-mana. Pakaiannya pun compang-camping. Pemuda yang fakir. Tapi Rasul berpesan, carilah Uwais, mintalah doa kepada Uwais karena doanya mustajab. Bahkan Uwais disebut-sebut sebagai penghuni langit. Jenazahnya banyak sekali didatangi oleh para malaikat. Penuh sekali. Tidak mulia di dunia atau tidak terkenal di dunia maksud saya. Tapi di langit begitu terkenal, begitu menjadi primadona, begitu disebut-sebut oleh para malaikat, terkenal di kalangan para malaikat, terkenal di kalangan penghuni langit. Itulah Uwais Al-Qarni. Lalu sosok sahabat Umar dan Ali yang pernah berjumpa dan sering berjumpa dengan Rasul, ikut berperang bersama dengan Rasul, harus mencari Uwais Al-Qarni. Lalu pada akhirnya Umar dan Ali pun menemukan Uwais Al-Qarni dan meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Wahai Uwais, doakanlah kami. Doakanlah kami, wahai Uwais. Uwais begitu terkejut. Kenapa seorang yang fakir, miskin seperti saya harus mendoakan sosok 2 orang sahabat yang begitu luar biasa? Apakah terbalik, harusnya saya yang meminta doa kepada Umar, saya yang harus meminta doa kepada kalian? Tapi kata Rasul, ini adalah wasiat dari Rasul yang harus saya laksanakan. Bahwa Rasul berpesan, Uwais gitu kan, Allah orang yang luar biasa, titipkan salam rinduku, kata Rasul, titipkan salam rinduku kepada Uwais. Lalu Uwais pun begitu bahagia karena dia dirindukan oleh Rasulullah. Nah, Uwais Al-Qarni, Uwais, apakah engkau tahu rahasiamu? Kenapa engkau begitu luar biasa? Begitu doamu begitu mustajab, yaitu engkau berbakti atau memuliakan seorang ibu. Bayangkan sahabat, memuliakan ibu, maka Allah angkat derajatnya. Allah muliakan sehingga dipuji oleh penghuni langit, sehingga mendapat keagungan dari Rasulullah, dan Rasul pun rindu kepada orang tersebut. Nah, ini pelajaran kepada kita bahwa mumpung orang tua kita masih hidup, bagi yang masih ada, jaga orang tua kita, muliakan, bahagiakan dia. Jangan biarkan air matanya menetes karena kesedihan, tapi biarkanlah air matanya terjatuh karena kebahagiaan melihat kita menjadi pribadi yang bermanfaat, melihat kita menjadi pribadi yang
luar biasa, menjadi pribadi yang soleh, menjadi pribadi yang memiliki hati yang mulia. Jadikanlah orang tua kita menangis karena bahagia, maka insya Allah tentu Allah akan buka keberkahan hidup. Ya, Ibu. Oh ya, ma itu ayah iya mah nya. Lain mah. Iya mah nya. Supaya sehat ya. Amin. Sahabat sosmed, ya itulah tadi perjumpaan saya dengan Ibu Rohana itu ya. Mudah-mudahan saja ada manfaatnya. Mohon maaf dari saya kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan. Ya insya Allah saya di sini diniatkan karena Allah untuk membantu meringankan beban sesama, membantu yang susah, membantu yang lemah gitu ya. Dan juga kegiatan ini bisa terus ada hadir memberikan suatu manfaat dan juga kepada sahabat semua, jadi lebih meningkatkan nilai kesyukuran dan termotivasi untuk berbagi dan juga tumbuh jiwa sosial kepada sesama. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wa ma asobaka min hasanatin fa minallah wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsi. Jika ada yang datang berupa kebaikan itu datang dari Allah, dan jika ada yang datang berupa keburukan itu dari kebodohan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.